Minyak jelantah yang sering kita abaikan setelah digunakan ternyata memiliki dampak besar terhadap lingkungan. Setiap tetes minyak yang kita buang sembarangan dapat mencemari tanah dan air, merusak ekosistem, serta mengganggu keseimbangan alam. Dari masalah ini muncullah solusi kreatif. Minyak jelantah bisa diolah kembali, tidak hanya untuk mengurangi dampak negatifnya, tetapi juga untuk menciptakan produk yang bermanfaat, salah satunya yaitu lilin aromaterapi. Dengan membuat lilin aromaterapi dari minyak jelantah, kita tidak hanya memanfaatkan limbah, tetapi juga berkontribusi untuk menjaga lingkungan. Seiring dengan upaya mengurangi limbah minyak jelantah, maka kami mahasiswa PPG Prajabatan Matematika Gelombang 2 2023 di Universitas Maritim Raja Ali Haji bermaksud untuk mengadakan kegiatan sosialisasi dampak minyak jelantah terhadap lingkungan serta pengolahan jelantah menjadi lilin aromaterapi, yang mana dengan kegiatan ini dapat meningkatkan kolaborasi peserta didik dalam pengolahan jelantah menjadi lilin aromaterapi. Sebelum kami melaksanakan kegiatan ini, kami melakukan trial and error terlebih dahulu. Trial and error pertama, kami memulai dengan menggabungkan dan memanaskan bahan-bahan seperti minyak jelantah dan parafin dengan rasio 1:1. Setelah kedua bahan tersebut menyatu, kami pun mulai memasukkan pewarna menggunakan lipstik. Terakhir, kami mematikan kompor dan memasukkan minyak kayu putih atau inti parfum. Setelah semuanya menyatu, kami memasukkan lilin tersebut ke dalam cetakan dan memasukkan sumbu. Sumbu yang kami pakai menggunakan sumbu kompor. Beberapa jam kemudian, lilin telah mengeras. Kami mencoba menghidupkan lilin. Namun, lilin tersebut mengeluarkan asap hitam dan memiliki aroma yang kurang sedap. Beberapa hari kami diamkan lilin tersebut, kami menemukan sesuatu yang mengejutkan. Permukaan lilin tampak tidak mulus, bahkan muncul bercak-bercak jamur kecil. Setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata penyebab lilin tersebut berjamur adalah air yang tidak sengaja masuk ke dalam pembuatan lilin. Masalah tidak berhenti di situ saja, ternyata tekstur lilin yang kami buat terasa lembek. Lilin yang harusnya padat justru terlalu lunak. Oleh karena itu, kami melakukan evaluasi terhadap proses pembuatan. Adapun hasil evaluasinya sebagai berikut. Yang pertama, mengganti bahan parafin menggunakan bubuk stearin. Yang kedua, mengganti pewarna menggunakan pewarna krayon. Yang ketiga, mengganti parfum menggunakan essential oil. Yang keempat, mengganti sumbu menggunakan sumbu lilin. Yang terakhir, mengganti tempat cetakan lilin yang lebih bagus. Meskipun hasilnya jauh dari kata sempurna, kami melihat ini sebagai bagian penting dari proses belajar. Setiap kesalahan adalah pelajaran, dan setiap kegagalan membawa kita lebih dekat pada hasil yang diinginkan. Setelah melakukan banyak percobaan dan pembelajaran dari kesalahan sebelumnya, kami mencoba memperbaiki semua masalah. Pertama-tama, kami memastikan bahwa tidak ada air yang tercampur ke dalam campuran lilin. Hasilnya, lilin kami kini bebas dari jamur dan tampil dengan permukaan yang bersih. Kami juga mengoptimalkan formula dengan menambahkan 10% essential oil dari total bahan campuran lilin dan minyak. Dengan aroma yang tepat, lilin kami kini menghadirkan keharuman yang menyegarkan dan menenangkan. Selain itu, kami memeriksa pembakaran sumbu. Sumbu lilin terbakar dengan bersih tanpa mengeluarkan asap hitam. Hanya saja, sumbu lilin terlalu kecil, sehingga lilin hanya bertahan sebentar saja. Oleh karena itu, kami mengganti sumbu lilin dengan sumbu yang diameternya lebih lebar. Terakhir, tekstur lilin yang kami buat kali ini lebih padat dengan warna yang lebih menarik dengan menggunakan krayon. Setelah melewati persiapan yang panjang, kami akhirnya mengadakan kegiatan di SMP Negeri 10 Tanjung Pinang. Adapun
Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini adalah 16 peserta didik perwakilan dari kelas 8 serta guru-guru dan staf sekolah. Acara sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan dampak negatif dari pencemaran minyak jelantah, sekaligus memperkenalkan cara pengolahannya menjadi lilin aromaterapi dari minyak jelantah. Acara dimulai dengan persiapan dan registrasi peserta didik yang dipandu oleh Raja Noviani. Acara ini dimulai dengan salam pembuka dan pantun dari Arningsi, yang kemudian diikuti dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dipandu oleh Windy Maharani. Suasana menjadi khidmat dengan doa yang dipimpin oleh Irawati, memohon kelancaran untuk seluruh rangkaian acara. Sambutan juga diberikan oleh Ibu Yulismar selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 10 Tanjung Pinang, yang memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan acara pembuatan lilin aromaterapi ini. Sesi sosialisasi pertama dimulai dengan pemateri dari Dinas Lingkungan Hidup, yaitu Bapak Yongferi SSI. Beliau menjelaskan dampak negatif pencemaran minyak jelantah terhadap lingkungan, sebuah isu yang perlu kita tangani bersama. Di tengah-tengah sosialisasi, kami mengadakan ice breaking yang dipandu oleh Ibu Laila. Pada kesempatan kali ini, peserta didik akan belajar mengolah minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi. Kegiatan ini dimulai dengan pembagian kelompok. Setiap kelompok menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan, seperti minyak jelantah, stearin, pewarna krayon, essential oil, cetakan lilin, serta sumbu. Setelah semua bahan tersedia, tiap kelompok bergantian memulai proses pembuatan lilin. Peserta didik mencampurkan minyak jelantah dengan stearin dengan perbandingan 1:1. Kemudian mereka memanaskan dan mengaduk campuran tersebut hingga merata. Selanjutnya, kelompok menambahkan pewarna krayon sesuai keinginan untuk memberikan warna menarik pada lilin. Pewarna krayon ini diparut terlebih dahulu agar mudah larut dalam campuran. Setelah itu, kelompok menambahkan essential oil ke dalam campuran sebanyak 10% dari total campuran bahan. Proses ini memberikan aroma yang khas dan menyenangkan pada lilin yang akan dihasilkan. Tahap terakhir, setelah semua bahan tercampur sempurna, peserta didik menuangkan lilin cair tersebut ke dalam cetakan. Dengan hati-hati, mereka juga menambahkan sumbu ke dalam cetakan sebelum lilin mengeras. Dengan berakhirnya proses ini, peserta didik telah berhasil mengubah minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi yang bermanfaat. Setelah mempelajari keterampilan baru, mereka juga telah berkontribusi dalam upaya menjaga lingkungan dengan memanfaatkan kembali bahan yang biasanya dibuang. Semoga kegiatan ini dapat menginspirasi kita semua untuk lebih kreatif dan bertanggung jawab dalam mengelola limbah rumah tangga. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.